Sadarkah kalian ada sebuah dilema besar yang menghantui pelatih timnas Indonesia? Dilema tentang seorang pemain yang hampir tak pernah melakukan kesalahan. Juga seorang bek yang jarang sekali kita menyaksikan ia tampil buruk. Namun anehnya, ia kerap kali hanya menjadi cadangan ataupun sekadar pemain pelapis. Dialah Rizky Ridho. Ketika Ridho dipercayai menjadi starter, ia tak sekadar hanya mengisi posisinya. Ia menjaga pertahanan timnas, seolah nyawanya sendirilah ada di sana. Ia menghalau serangan seolah tak ada hari esok. Ia bertarung memang dengan ketenangannya, namun disitulah letak keganasan seorang pemain bernama Rizky Ridho. Kita tentu masih ingat bagaimana hinaan dari pihak Bahrain yang menyerang telak bangsa Indonesia. Ia mengatakan, kalian punya 300 juta orang, tapi masih mengambil pemain dari Belanda dan Inggris. Sebuah sindiran yang tajam. Sebuah ucapan yang meremehkan pemain lokal kita. Seolah-olah dari ratusan juta rakyat Indonesia, tidak ada satupun pemain kita yang cukup hebat untuk bersaing dan berdiri dalam menghadapi mereka. Dan disitulah Rizky Ridho membungkam mulut pelatih itu dengan caranya sendiri. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, ia tidak membalas dengan ocehan. Ia menjawab dengan sebuah kegilaan. Rizky Ridho bukan hanya pemain lokal. Ridho adalah simbol, juga sebagai bukti bahwa Garuda tidak hanya terbang sendiri dengan pemain diaspora. Bocah ini adalah bukti bahwa di tanah ini masih terlahir seorang Spartan yang siap menjaga merah putih di lini pertahanan timnas Indonesia. Awalnya Bahrain datang ke laga ini dengan keyakinan besar. Di benak mereka, membobol gawang timnas Indonesia bukanlah perkara sulit. Toh tim yang pernah mereka kalahkan yaitu Australia saja mampu membobol gawang timnas Indonesia sebanyak 5 kali. Mungkin yang mereka pikirkan, mencetak 2 atau 3 gol ke gawang Indonesia hanyalah soal waktu. Mungkin mereka mengira pertahanan Garuda akan rapuh dan kembali runtuh seperti saat melawan Australia. Namun sungguh sial bagi Bahrain. Mereka tidak sadar bahwa malam itu mereka berhadapan dengan tembok yang berdiri sejajar, yang tembok itu sungguh sangat menakutkan. Trio bek yang hanya sekali kalah itu akhirnya bersatu kembali. Dan salah satu di antaranya adalah talenta bertahan paling berbakat yang dimiliki negeri ini bernama Rizky Ridho. Jika saat melawan Australia kita melihat gawang begitu rentan, juga setiap kali gelandang bertahan tertembus atau fullback kita dilewati, jantung pertahanan kita seolah berhenti dan seketika mati. Maka kali ini berbeda. Di sana ada Ridho. Di sana ada seorang prajurit pertahanan yang tak kenal lelah. Di sana ada pemain yang bukan hanya menutup celah, tetapi membentengi seluruh pertahanan timnas dengan sepenuh jiwa dan raganya. Bahrain menyerang dari kiri, maka serangan itu dihancurkan oleh Ridho. Bahrain mencoba dari kanan, serangan itu pun juga kandas. Mereka mencoba menusuk dari tengah, Ridho pun selalu ada untuk menghalaunya. Ridho bukan sekadar pemain bertahan biasa. Sebuah kalimat yang terdengar berlebihan, namun sungguh ini bukan kalimat yang menjadi omong kosong belaka. Mari lihat saja buktinya. Pemain normal hanya akan menjaga area mereka. Namun Ridho menjaga semuanya. Bukan hanya membackup Kevin Dix, bukan hanya memperkuat Jay Itzes, Hübner atau Pelupessy. Bahkan seorang Martin Pas pun ia lindungi. Di saat Pas sudah keluar dari posisinya, kala itu gawang timnas Indonesia benar-benar ternganga seperti gerbang istana yang telah terbuka lebar. Sungguh gawang Indonesia saat itu hampir pasti kebobolan. Namun di sanalah Ridho hadir. Sungguh jenius, ia mampu membaca serangan itu, menutup ruang yang ditinggalkan Pas, dan kembali memutus ancaman Bahrain dengan pertunjukan yang membuat kita bangga. Dan di detik itu juga, tangisan kita berubah. Tangisan yang seharusnya menjadi tangisan duka, berubah menjadi tangisan penuh kebanggaan. Sekali lagi inilah bukti bahwa Garuda tak hanya terbang dengan pemain diaspora. Di tanah ini telah lahir seorang benteng yang sejajar dengan diaspora yang telah ditempa di Eropa. Seorang pemain lokal,
100% asli Indonesia yang mampu menjaga pertahanan Garuda dengan kualitas setara Eropa. Saat Rizky Ridho terjatuh, waktu seakan berhenti. Di tengah riuhnya stadion, ada satu sosok yang tak bisa menyembunyikan kepanikannya. Ya, Jay Itzes. Wajahnya tegang, matanya terus mencari kepastian. Ia tahu jika Ridho tak bisa melanjutkan pertandingan, maka tembok pertahanan yang selama ini begitu kokoh bisa seketika runtuh. Dan ketika tandu masuk, ketika Ridho akhirnya harus ditandu keluar, di sanalah Justin Hubner menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa khawatir. Bukan hanya cemas, bukan hanya takut kehilangan tandem terbaiknya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu rasa kebersamaan. Ada satu cuplikan yang membuat dada ini terasa sesak. Sebuah momen yang membuat siapapun yang menyaksikannya pastilah akan ikut merasakan nyeri yang sama. Rizky Ridho, sang benteng pertahanan terakhir, telah ditandu keluar. Wajahnya menahan sakit, kakinya tak lagi mampu melangkah. Namun ia tetap mencoba berdiri. Dengan napas tersengal, dengan tubuh yang nyaris roboh, Ridho berjalan tertatih menghampiri Patrick Kluivert. Dan saat itu ia seakan ingin berkata, "Coach, saya sudah tidak mampu lagi. Kaki saya benar-benar tak bisa berlari." Kluivert menatapnya. Di wajah sang pelatih ada sebuah ekspresi yang tak bisa disembunyikan. Ada kebingungan, kegelisahan, rasa kasihan, serta ada harapan. Saat itu gestur Kluivert seperti bilang, "Bertahanlah sedikit lagi Ridho. Kuota pergantian pemain kita telah habis. Tidak ada lagi yang bisa masuk untuk menggantikanmu." Maka di titik inilah Ridho mengorbankan dirinya. Ridho memilih untuk berjuang, walaupun ia tahu sebuah risiko jika keadaan seperti itu tetap dipaksa, maka ia sangat mungkin akan mengalami cedera setelahnya. Maka dengan kaki yang nyaris tak bisa digerakkan, dengan tenaga yang hampir habis, dengan tatapan yang penuh rasa sakit, ia melangkah kembali ke lapangan. Tertatih, terpincang-pincang, tetapi ia tetap berdiri. Karena baginya, timnas Indonesia lebih besar dari rasa sakitnya. Karena baginya perjuangan ini bukan sekadar kata, tetapi pengorbanan. Karena baginya seorang pejuang tidak menyerah sebelum peluit terakhir dibunyikan. Namun sungguh gila bocah ini. Dalam keadaan tubuh yang nyaris roboh, dalam kondisi kaki yang sudah tak bisa lagi kuat berdiri, di detik-detik terakhir pertandingan, Rizky Ridho masih punya nyali untuk maju ke depan. Ia tinggalkan posnya, ia berlari sekuat tenaga, ia menerjang ke garis depan bersama Sananta. Bukan untuk serakah ingin mencetak gol, bukan untuk memuaskan ego pribadi, tapi untuk melindungi Garuda, untuk menjauhkan bola dari gawang seorang Marten Pas, untuk memastikan bahwa Indonesia tidak runtuh di detik terakhir. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Ridho melawan rasa sakitnya sendiri. Ia tahu jika tubuhnya harus hancur demi kemenangan ini, maka biarlah begitu terjadi. Dan kini kembali pada pernyataan kami di awal video ini, kenapa seorang Rizky Ridho selalu membuat pelatih mengalami dilema? Dari Sintayong hingga Patrick Kluivert, mereka semua merasakan kebingungan yang sama. Ridho jarang melakukan kesalahan. Ridho pun hampir tak pernah underperform. Namun posisinya Ridho selalu di nomor 2-kan. Maka jika pesan ini sampai kepadamu Ridho, dengarkanlah baik-baik. Kamu tidak salah, kamu tidak gagal, dan permainanmu sama sekali bukan masalah. Tapi di sana berdiri para pesaingmu. Mereka bukan sembarang pemain. Mereka adalah pilar penting di klub-klub elit Eropa. Namun apakah mereka yang salah? Tentu saja tidak. Messi Hilgers dan punggawa timnas kita yang lain juga adalah pemain timnas Indonesia. Kesayangan kita bersama, dan mereka adalah harapan kita semua. Namun disinilah letak benang merahnya. Ada dilema seorang pelatih. Mereka tahu kamu kuat. Mereka tahu kamu layak. Tapi di tengah tekanan dan ekspektasi publik, mereka harus menjawab satu pertanyaan besar. Mengapa memilih pemain dari Liga Indonesia, sementara ada pemain yang bersinar di panggung Eropa? Bukan karena mereka meragukanmu, bukan karena mereka menganggapmu lebih buruk, tapi karena CV-mu belum cukup meyakinkan mereka. Maka dengan segala hormat, pergilah Ridho. Jangan hanya bertahan di sini. Tempalah dirimu lebih keras di liga yang lebih kompetitif. Buktikanlah bahwa kamu bukan hanya pemain hebat di Indonesia, tapi juga di panggung Eropa. Saat hari itu tiba, saat nama Rizky Ridho tertera dalam daftar pemain klub elit Eropa, percayalah, tak akan ada satupun pelatih yang ragu untuk menjadikanmu sebagai starter. Tak akan ada lagi dilema.
Yang ada hanya satu kepastian, benteng Garuda akan dijaga oleh tembok terkuat bernama Rizky Ridho. Ridho punya mata, tapi memilih untuk tak melirik. Dan Ridho juga punya telinga, tapi tak pernah tergoda mendengar. Ia tahu namanya sering disandingkan, bahkan dibandingkan dengan Meshil Hers. Ia sadar setiap laga adalah ajang pembuktian. Namun bocah ini bukan tipe yang sibuk mencari pengakuan, bukan tipe yang goyah oleh perbandingan. Mentalnya sudah matang, jiwanya sudah ditempa. Dan ketika pertanyaan itu datang, ketika namanya diseret ke dalam perdebatan, ia tidak mengeluh, ia tidak membela diri. Ia hanya menjawab dengan satu hal. Siapapun yang bermain, maka pemain itu akan memberikan segalanya untuk Indonesia. Tidak ada ego, tidak ada kepentingan pribadi. Hanya ada satu hal dalam kepalanya, Garuda harus menang. Dan sebagai penutup, kami ingin menunjukkan kepada kalian siapa Rizky Ridho Ramadhani sesungguhnya. Dia bukan pemain yang angkuh, dia bukan pemain yang mencari sorotan. Dia bukan pemain yang ingin diakui sebagai yang terhebat. Sungguh mustahil terlihat ada sifat angkuh di diri pemain yang satu ini. Ridho tetap menjadi Ridho yang kita kenal. Ridho si rapi, yang dulu sempat dimarahi oleh seorang Nadeo. Dan sekarang pun masih sama, Ridho tetap rendah hati. Saat euforia kemenangan meledak di Gelora Bung Karno, saat supporter mengangkat tangan, berteriak histeris, dan merayakan kemenangan dengan penuh kebanggaan, Ridho tidak langsung ikut larut dalam pesta itu. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada gestur penuh ego, yang ada hanyalah sebuah sujud. Ia menundukkan kepalanya, meletakkan kedua lututnya ke tanah, dan bersyukur atas apa yang timnas raih malam itu. Ridho seperti menunjukkan dan mengajarkan kepada kita semua, jika sepak bola bukan tentang siapa yang paling bersinar, sepak bola bukan tentang siapa yang paling diagungkan. Namun sepak bola adalah pengorbanan, sepak bola adalah kebanggaan, dan sepak bola adalah kehormatan untuk membela merah putih. Kini dengan rasa bangga yang tak mampu kita tahan, dengan dada yang terasa sesak setelah melihat pengorbanannya, kita hanya ingin berkata satu hal. Terima kasih Rizky Ridho, bukan hanya karena pertahananmu yang kokoh, bukan hanya karena pengorbananmu yang luar biasa, tapi karena hatimu yang begitu besar. Seorang pejuang di lapangan, dan seorang pemuda yang tak lupa bersujud dalam kemenangan. Rizky Ridho, kami bangga padamu, Indonesia bangga padamu. Dan sampai kapanpun, nama Rizky Ridho akan selalu terpatri dalam sejarah Garuda. Akankah seorang Rizky Ridho mampu membawa timnas Indonesia menuju mimpinya ke Piala Dunia 2026? Biarkan waktu yang menjawabnya.